Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Gunawan. NIM saya 2892350147. Mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu saya Dr. Vina Sariku Sumaning Tias. Yaitu sekarang saya akan membahas pengendalian logistik. Yaitu penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam menerapkan manajemen logistik terpadu tersebut, seperti poin pertama, tempat, basis kegiatan organisasi atau pemilihan, strategi, kenyamanan, kebersihan, ventilasi. Poin kedua, kebersihan dan kerapihan, faktor kenyamanan, kerjaan, ukuran ruang, bahan, atau penataan. Poin ketiga, alur dan jalur, arah dan jalan proses produksi yang harus diawasi. Poin keempat, keamanan, unsur meningkatkan prestasi kerja satpam kondisi lingkungan kerja. Poin terakhir, bangunan, sarana pelindung kegiatan organisasi penataan luas gedung. Kendaraan atau alat pengangkutan logistik, jenis, kualitas, jumlah, rute, dan daya angkut. Kecelakaan dan keselamatan risiko kerja yang harus diupayakan, pencegahan, kelengkapan peralatan kenyamanan kerja. Pencurian, mengganggu jalannya perusahaan atau sistem detektif keamanan. Jadwal pekerjaan disesuaikan dengan kondisi organisasi dan karyawan, atau penjadwalan merata, tidak menjadwalkan karyawan putri di malam hari. Personalia, mengatur karyawan agar bekerja baik atau menerapkan ajas pimpinan asuh. Kelengkapan perabotan kantor menunjang keberhasilan pekerja. Kemudahan dan kenyamanan tempat parkir, aspek penting bagi karyawan dan relasi. Kontrak peralatan, upaya pelindungan karyawan, asuransi, permensinan, alat penting dalam proses produksi, penggunaan mesin standar. Pembukuan atau pemodalan, tertib, administrasi, dan melaksanakan pembukuan, petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Pemantauan atau kegiatan logistik. Pengawasan logistik berkembang menjadi kegiatan atau pengadilan manajemen, sedangkan pengadilan manajemen adalah upaya sistematis untuk memastikan aktivitas sesuai dengan rencana. Keuntungan mengulangi perubahan manajer dapat melacak perubahan lingkungan yang cepat, contoh menyelesaikan model populer. Keuntungan 2. Menciptakan gerakan lebih cepat atau mengenali permintaan pelanggan untuk memperbaikan produk atau jasa, harga, dan waktu penyerahan, contoh menjahit, penyediaan bahan pakaian. 3. Menyatukan pekerjaan atau koordinasi atau manajer menghargai keragaman bawahan dan membagi pekerja sesuai keahlian. Langkah-langkah pengendalian Robert J. Mockler. Poin pertama, penetapan standar. Standar harus mudah, jelas, dapat diukur, mencakup waktu, melaksanakan, dan dana. Contoh kriteria penerimaan karyawan baru minimal S1, laki-laki, dan lain-lain. Poin kedua, pengukuran kinerja disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan, harus sesuai standar
kerja agar kegiatan terkendali. Contoh pendekatan hubungan persahabatan untuk pegawai eksekutif. Poin ketiga, pengambilan tindakan perbaikan dilakukan jika kerja di bawah standar dan memerlukan perbaikan. Bisa berubah-ubah operasi atau standar yang ditetapkan. Poin terakhir yaitu memudahkan delegasi dalam kelompok, meningkatkan kebutuhan delegasi, wewenang atau mendorong kerja tim. Contoh perusahaan memeriksa hak dan wewenang lebih kepada gugus kendali mutu. Inspeksi manajemen material. Tujuan pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu rendah dapat menyebabkan kegagalan penyerahan pesanan. Tanggung jawab inspeksi pemeriksaan sampel material atau suku cadang untuk menjamin mutu. Lokasi inspeksi pabrik penjualan, supplier, atau saat material diterima di perusahaan. Fokus pengawasan tergantung sifat kritis dan kepekaan barang terhadap kerusakan. Tujuan pengecekan sampel atau pengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material. Prosedur pengambilan contoh. Inspeksi lengkap 1-10 bagian material yang dikirim. Jika 1000 unit memenuhi spesifikasi, seluruh kiriman diterima. Jika ada cacat, pilih satu. Seluruh material ditolak atau dikembalikan. Resiko biaya tinggi dan kekurangan material. Pilihan 2. Seluruh material diinspeksi untuk memisahkan yang lolos atau tidak. Pilihan ketiga, jika cacat terbatas, ambil contoh acak kedua untuk memeriksa saling dengan toleransi penerimaan atau penolakan. Manajemen persediaan. Persediaan adalah bagian utama modal kerja yang melalui perubahan. 3 macam persediaan utama. Poin pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Poin kedua, persediaan bahan setelah jadi, work in process inventory. Poin terakhir, persediaan barang jadi atau finished good inventory. Tingkat pemutaran persediaan mempengaruhi dana yang tertanam. Pemutaran tertinggi dana relatif kecil, pemutaran lambat dana relatif lebih panjang. Manajemen persediaan. 12 alternatif penyediaan atau pembelian bahan mentah. Poin pertama, dibeli sekaligus, seluruh dibutuhkan dibeli dan disimpan di gudang. Poin pertama, keuntungan, ketersediaan bahan dasar untuk proses produksi panjang. Poin kedua, konsekuensi penanggungan ongkos persediaan atau penyimpanan tinggi. Poin keduanya, diberikan berkali-kali dalam jumlah kecil. Frekuensi pembelian lebih tinggi. Keuntungan perusahaan tidak menanggung ongkos penyimpanan besar. Analisis jalur kritis critical path methods (CPM). Metode analisa untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan produksi atau proyek non-rutin, intermittent atau pesanan. Tujuannya untuk menggambarkan jalur jaringan aliran proses produksi. Manfaat penggambaran jaringan. Memperoleh logika ketergantungan proses produksi, mengidentifikasi kelemahan atau potensi keterlambatan. Keuntungan diagram network. Melihat kemungkinan perubahan jalur kegiatan yang lebih baik atau ekonomis. Mempelajari kecepatan jalur kegiatan untuk mempercepat persalinannya. Analisis jalur kritis
Karl Methods, faedah analisis jalur kritis. Poin pertama, rencana terperinci. Logika ketergantungan menghasilkan rencana proyek yang terperinci. Poin kedua, mencegah dini, mengetahui waktu kejadian dan kesukaran sebelum terjadi, memungkinkan tindakan pencegahan. Poin ketiga, identifikasi kritis atau non-kritis, menunjukkan kegiatan kritis dan non-kritis, membantu mengatur pembagian usaha. Poin keempat, komunikasi, membantu komunikasi antar kegiatan dan departemen. Poin terakhir, ekonomis dan minim resiko, memberi kepastian proyek lebih ekonomis dan menekan kegagalan. Administrasi dan organisasi dalam sistem logistik kinerja, cermin kemakmuran bangsa. Kinerja logistik Performance Index atau LPI, yaitu dimensi pengukuran LPI, pelayanan bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi bidang logistik, penelusuran dan pelacak, ketepatan waktu kirim. Kelemahan Indonesia, pelayanan bea cukai, infrastruktur, skor terendah 2,65, pengiriman internasional. Prestasi logistik atau kualitatif dan kualitatif. Prestasi logistik adalah sistem pengukuran pencapaian hasil kerja terhadap standar yang disepakati. Pengukuran kualitatif 3 bidang utama: tingkat menggunakan dana dengan dana tahun lalu, tingkat pengeluaran dibandingkan dengan jumlah anggaran, masa pengolahan, dan dana permodalan. Pengukuran kualitatif 5 bidang. Poin pertama, membantu mencapai tingkat keuntungan umum atau profitabilitas. Poin kedua, efisiensi perusahaan pada posisi pasar. Poin ketiga, membantu tingkat produktivitas. Poin keempat, membantu menciptakan kepemimpinan produk dan biaya. Poin terakhir, membantu pengembangan sumber daya manusia. Poin ketiga ini variabel pengukuran prestasi logistik, yaitu menyediakan atau availability atau kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan material atau bahan produksi secara konsisten, yaitu kemampuan capability, jarak waktu antar penerimaan pesanan dan pengantaran barang, butuh quality, sejauh mana tugas logistik mengantarkan pemakaian barang. Doing Business Index, kemudahan berbisnis, indeks Bank Dunia yang menunjukkan regulasi bisnis yang lebih baik dan perlindungan hak milik yang kuat. Peringkat Indonesia 2007 posisi 91, naik 114 di tahun 2015, menunjukkan perbaikan regulasi perbandingan dengan negara ASEAN 2017 seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Doing Business Index, kemudahan berbisnis, 10 kriteria survei World Economic Forum. Poin pertama, memulai bisnis. Poin kedua, izin konstruksi. Poin ketiga, mendapatkan listrik. Poin keempat, mendapatkan properti. Poin kelima, mendapatkan kredit. Poin keenam, melindungi inspektor minoritas. Poin ke-7, membayar pajak. Poin ke-8, menegakkan kontrak. Poin ke-9, perdagangan antar negara. Poin terakhir, menyelesaikan kepailitan. Daya saing atau competitiveness. Posisi 41 masih perlu perbaikan, hanya mengungguli
Filipina di antara negara-negara ASEAN yang disebutkan. Peringkat Indonesia berbanding dengan Asia. Negara Asia seperti 2017 seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia. Strategi mempererat kerjasama dengan stakeholder. Pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh atau power dan kepentingan interest terhadap proyek. Power, kemampuan stakeholder mempengaruhi kelangsungan dan arah proyek. Atau interest, tingkat kepentingan dan ketertarikan stakeholder terhadap keberhasilan proyek. Kategori stakeholder dan strategi pengelola. Power tinggi, interest tinggi, contoh Bank Dunia, pemerintah. Dikelola sibuk mungkin, dikelola sebaik mungkin, dipuaskan keinginan dan dibina hubungannya. Pemerintah harus rutin memberikan laporan pertanggungjawaban menggunakan dana pengembangan atau kendala potensi ekonomi. Bank Dunia menginginkan rute of reduce yang menguntungkan. Power rendah atau interest tinggi, contoh masyarakat. Contoh dikabari pengembangan proyek sampai selesai, meskipun tidak dapat mempengaruhi langsung, dapat memberikan masukan atau kriteria melalui media massa. Perlu dipuaskan dengan menyediakan sarana diskusi dan informasi yang dibutuhkan. Power rendah atau interest tinggi, contoh masyarakat. Informasi dari pemilik atau pelaksana proyek dapat menjadi rujukan keberhasilan. Atau benchmarks. Komunikasi dan kontrol. Rencana dan proses melaksanakan proyek harus dikomunikasikan secara berkala. Laporan formal, pengumuman, surat kabar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, kinerja logistik, kemudahan berbisnis, dan daya saing saling terkait erat dan mencerminkan kemakmuran suatu bangsa. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan peringkatnya di ketiga indikator tersebut, terutama pada aspek struktur pelayanan bea cukai dan pengiriman internasional. Pengelola stakeholder yang efektif dalam kunci keberhasilan proyek logistik dan pembangunan infrastruktur. Rekomendasi fokus pada pembagian infrastruktur logistik dan pelayanan bea cukai, meningkatkan kompetensi SDM di bidang logistik, membangun komunitas dan transparan dan berkelanjutan dengan seluruh stakeholder, mendorong regulasi yang lebih sederhana dan mendukung iklim bisnis. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.